Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Dan di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian mengenai seleksi mandiri di Universitas Sanata Dharma. Nah, buat kalian yang tahu ya kira-kira di mana sih universitas ini, langsung komen aja di bawah. Dan buat kalian yang penasaran informasinya apa aja, langsung simak videonya sampai akhir dan jangan di skip ya. Oke. Kita langsung ke informasi yang pertama adalah mengenai jadwal pendaftaran jalur tes. Nah, memang di Universitas Sanata Dharma ini jalurnya nggak cuma tes, ada rapor dan juga prestasi. Nah, untuk jalur tesnya ini aku ambil memang 5 kloter yang mungkin masih buka ya ketika kalian buka video ini. Nah, yang pertama untuk pendaftaran 5 sampai 11 Juli, terus ada 12 sampai 18 Juli, 19 sampai 25 Juli, 26 Juli sampai 1 Agustus, dan yang terakhir adalah tanggal 2 sampai 8 Agustus 2021 dan maksimalnya adalah pukul 12.00 WIB. Nah, ini diperhatiin bener-bener ya teman-teman ya. Kira-kira kalian nanti mau masuknya kloter yang mana, dan kalau misal kalian masuk ke kloter terakhir ini diperhatiin jamnya jangan sampai kelewat. Nah, untuk pengumumannya juga beda-beda ya. Jadi yang pertama ini kalau kalian masuk yang 5 sampai 11 Juli, pengumumannya tanggal 13 Juli, batas bayar 19 Juli dan daftar ulang maksimal 30 Juli. Nah, kalau kalian mengambil pendaftaran yang kedua ini 12 sampai 18 Juli, maka pengumumannya dapat kalian akses pada 21 Juli. Untuk batas akhir pembayaran itu 26 Juli dan batas akhir daftar ulangnya ada di tanggal 9 Agustus. Nah, yang ketiga nih, kalau kalian ngambil yang tanggal 19 sampai 25 Juli, maka pengumumannya dapat kalian akses pada tanggal 27 Juli. Nah, sedangkan untuk batas akhir pembayaran ada di tanggal 30 Juli. Nah, untuk batas akhir daftar ulang yaitu di tanggal 9 Agustus. Nah, berikutnya 26 Juli sampai 1 Agustus itu pengumumannya dapat diakses pada tanggal 3 Agustus. Untuk batas pembayaran 6 Agustus dan batas akhir daftar ulangnya adalah 11 Agustus 2021. Nah, ini kloter terakhir ya untuk yang jalur tes. Jadi ada di tanggal 2 sampai 8 Agustus 2021. Nah, untuk pengumumannya dapat diakses pada tanggal 9 Agustus, batas akhir pembayaran 11 Agustus dan batas akhir daftar ulangnya adalah 11 Agustus. Nah, teman-teman perlu ini diperhatiin ya. Jadi sebelum batas akhir daftar ulang ini ada batas akhir pembayaran. Jadi jangan sampai batas-batas ini terlewati karena nanti takutnya kalian dianggap gugur atau mungkin semacam apa ya, nggak jadi daftar di situ atau tidak melanjutkan proses pendaftaran gitu ya. Yang berikutnya ini adalah mengenai jadwal pendaftaran tapi untuk jalur rapor dan jalur prestasi. Nah, untuk yang jalur ini sisa 2 kloter. Yang pertama 29 Juni sampai 12 Juli 2021. Pengumumannya dapat diakses pada tanggal 21 Juli 2021. Untuk batas pembayaran 30 Juli dan batas akhir daftar ulangnya juga sama ya, ternyata 30 Juli. Nah, yang terakhir nih, untuk kloter pendaftaran 13 Juli sampai 1 Agustus 2021. Pengumumannya dapat diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. Nah, untuk batas akhir pembayarannya adalah tanggal 6 Agustus 2021, sedangkan untuk batas akhir daftar ulangnya ada di tanggal 9 Agustus 2021. Oke, kita next ke info yang selanjutnya adalah syarat pendaftaran ya. Jadi yang pertama untuk jalur tes adalah kalian lulusan tahun 2021 dan sebelumnya. Jadi buat kalian lulusan tahun 2020 atau 2019 jangan panik karena kalian masih bisa daftar di Universitas Sanata Dharma pakai jalur tes. Nah, buat kalian yang pakai jalur rapor itu untuk lulusan tahun 2021 dan 2020 menggunakannya adalah nilai rapor kelas 11 yaitu semester genap dan semester ganjilnya ya. Jadi dua-dua semester itu yang ada di kelas 11. Nah, kalau untuk yang jalur prestasi ini yang pertama kalau prestasi akademik maka
Syaratnya adalah lulusan tahun 2021 terus punya prestasi di sekolah. Nah, prestasinya apa aja? Yang pertama peringkat 1 sampai 10 di kelas 11. Nah, dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Terus nilai rata rapor kelas 11-nya adalah minimal 80 untuk mapel-mapel khusus. Nah, nanti mapelnya ada ya di belakang bintang 1. Terus punya prestasi di bidang akademik di luar sekolah tingkat provinsi atau nasional atau internasional yang diperoleh 3 tahun terakhir dan ada buktinya ya, semisal mungkin piagam, sertifikat, atau surat keterangan gitu. Atau bisa kita sebutnya apa ya, surat rekomendasi mungkin ya. Oke, nah yang berikutnya untuk yang syarat, kalau tadi prestasinya adalah yang akademik, kalau ini yang prestasinya seni atau olahraga. Untuk lulusannya masih sama tahun 2021. Nah, untuk nilai rata-rata rapornya ini beda ya. Jadi untuk kelas 11 minimalnya 70 untuk mapel khusus juga dan punya prestasi di bidang seni atau olahraga. Nah, ini bisa provinsi, nasional, atau internasional di 3 tahun terakhir dan ada buktinya nih, mungkin semacam piagam, sertifikat, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang bingung mapelnya atau mata pelajarannya apa aja, nah ini beda-beda ya tergantung kalian jurusannya apa. SMA IPA atau SMA IPS, SMA Bahasa, ataupun SMK Kejuruan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita next ke info yang berikutnya adalah mengenai syarat khusus. Jadi buat kalian yang mau ngedaftar tapi milih prodinya itu teknik elektro, farmasi, psikologi, pendidikan biologi, pendidikan kimia, D3 mekatronika, D3 teknologi elektromedis, D3 teknologi perancangan mekanik, maka kalian harus memenuhi syarat ini, yaitu tidak buta warna. Jadi kalau sebelum kalian mendaftar, kalian cek dulu ya, periksa apakah kalian buta warna atau tidak. Jadi supaya nanti tidak terhambat ya ketika pendaftarannya, udah yakin nih kalau kalian gak buta warna. Yang selanjutnya, kalau kalian milihnya adalah program studinya adalah farmasi. Yang pertama, untuk selain jalur tes hanya menerima lulusan SMA jurusan IPA. Terus kalau jalur tes hanya menerima lulusan SMA jurusan IPA dan SMF atau SMK Kesehatan jurusan farmasi. Nah, jadi diperhatikan ya, mungkin kalau kalian dari IPS pengen masuk farmasi, nah ini dilihat lagi nih bahwa syarat khususnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita next ke yang selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah prosedur pendaftaran. Yang pertama, kalian membayarkan uang pendaftaran itu sebesar Rp200.000. Berikutnya, setelah kalian mendaftar, pastikan kalian menerima bukti transaksi yang di dalamnya itu ada kode pembayaran 12 digit angka. Nah, kode pembayaran itu untuk apa? Nantinya adalah untuk masuk ke sistem PMB USD atau Universitas Sanata Dharma ya. Nah, terus yang ketiga, kalian melakukan pendaftaran online di pmb.usd.ac.id/POSD. Nah, ini perlu diperhatikan, yang pertama kalian login dengan kode pembayaran. Jadi yang nanti kode yang 12 digit tadi kalian pakai untuk login. Nah, ini penting ya. Jadi untuk kalian yang ngambil jalur tes itu kalian nanti memilih waktu dan tempat tes. Lalu jangan lupa untuk mencetak kartu peserta tes kalian. Nah, untuk kalian yang ngambil jalur rapot dan juga jalur prestasi, nanti kalian harus mengunggah file-file persyaratan yang menjadi syarat untuk mendaftar. Oke, yang berikutnya ada apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, untuk kalian yang ngambil jalur tes. Nah, bagi kalian yang mengambil tesnya ini di kampus, maka kalian harus membawa kartu peserta tes, kartu identitas yang tadi udah kalian cetak waktu daftar, dan memakai masker. Nah, ini tambahan dari aku ya, pastikan bahwa kondisi kalian adalah dalam keadaan sehat. Nah, untuk kalian yang tes di rumah, ini pastikan bahwa kalian mengikuti pedoman tes online dari rumah. Nah, buat kalian yang ikut jalur rapor dan jalur prestasi, pastikan kalian sudah mencetak bukti pendaftaran dan jangan lupa untuk menyimpan bukti pendaftarannya. Nah, kalau udah, kalian tinggal tunggu pengumumannya di website si Universitas Sanata Dharma.
Nah, teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri di Universitas Sanata Dharma. Buat kalian yang mungkin masih kebingungan, bisa langsung tinggalin komentar di kolom komentar ya. Nah, buat kalian semua, yuk tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. See you, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.